Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah tabaraka wa taala berjumpa kembali di tempat yang sangat istimewa ini untuk mengagungkan Allah, merendahkan diri serendah-rendahnya kepada Allah. Kita melakukan ruku yang hanya kita persembahkan kepada Allah, apalagi sujud, ya. Dan inilah yang kita yakini, ketaatan kita, ketundukan kita, tadallul kita, ini yang akan menyebabkan, yang kita harapkan menjadi penyebab kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah menjadi ketentuan yang tidak mungkin dirubah. Kalau orang itu sombong kepada Allah, pasti hina, bahkan binasa. Sebaliknya, kalau orang itu tawadhu, mau merendahkan diri, menghambakan diri, taat, tunduk dan patuh, pasti mulia. Dan tidak mungkin Allah rubah ketetapan ini. Maka ke masjid, ruku, sujud, itu kita harapkan menjadi penyebab kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pertemuan perdana setelah Id, ya, setelah puasa, ya. Di rumah masih ada kue enggak? Masih, ya. Belum tengik, belum kedaluar saya. Kalau anak datang ke satu persatu ke rumah antum, repot saya, ngerepotin antum juga, ya. Nah, biasanya kalau pertemuan pertama setelah Id, meskipun sudah 3 minggu, ya, yang penting belum 6 bulan itu biasanya masih layak untuk dipersembahkan doa, ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Saya berbaik sangka antum semua yang duduk ini berhak menerima itu. Saya yakin antum kemarin Ramadan itu, ya, menjaga sholat 5 waktu, puasa, tarawih, memperbanyak tilawah. Antum berusaha sebaik-baiknya, sekuat-kuatnya untuk menjadi orang yang paling takwa, paling soleh. Maka saya persembahkan doa itu, ya. Sekali lagi, taqabbalallahu minna wa minkum. Dan memang orang itu kalau sudah melakukan amal, itu amal yang sudah dilakukan berkat taufik dan perjuangan dia itu harus dikawal dengan doa, roja dan khauf, berharap semoga Allah berkenan menerima, dan takut, khawatir jangan-jangan ditolak. Sholat kita ditolak oleh Allah, naudzubillah. Puasa kita, apalagi puasa, ya, lapar-lapar, haus-haus, ditolak,
A'udzubillah. Ya, tarawih kita kadang-kadang agak ngantuk-ngantuk itu kita tahan kalau tidak diterima oleh Allah. Na'udzubillah, kerugian yang sangat besar. Maka kita beramal itu tidak iseng. Ya, dengan harapan penuh, meskipun kita tahu kekurangannya itu begitu banyak, tapi kita berharap full, mudah-mudahan Allah menerima. Dikombinasi dengan kekhawatiran, jangan-jangan Allah tidak menerima, dan itu ilmunya sudah kita pelajari di sini. Ibadah itu rakaiznya, pilar-pilar penyangganya ada mahabbah, ada khauf, dan ada raja. Tayyib, kita insyaallah akan sama-sama melanjutkan menelaah kitab apa namanya? Ringkasan cabang-cabang keimanan. Ini kitab klop banget dengan orang-orang yang punya cita-cita hebat, ingin menjadi mukmin sejati, dan puncaknya ingin wafat meninggal dalam keadaan mukmin sejati, dan nanti yang diharapkan ketika di barzah iman dan amal solehnya itu menjadi penyebab selamatnya dari azab kubur, dan puncaknya nanti setelah kita dibangkitkan, kita ada di mahsyar, kita dihisab oleh Allah. Harapannya iman dan amal soleh kita menjadi apa? Penyebab rahmat, ridha Allah, ampunan Allah, sampai akhirnya kita dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka. Dah, kalau sudah sampai di sini dan terwujud, terrealisasi cita-cita kita, maka berarti kita meraih kemenangan, meraih keberuntungan, kesuksesan yang sudah tidak ada bandingannya. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ingat saya itu sudah sampai cabang keberapa kemarin itu ya? Hah? 19 ya? Oh, dar. Toharoh bukan sudah bersuci? Belum? Hah? Ingat saya itu sudah masuk bersuci. Setelah bersuci lanjutnya apa? Coba bayangkan kalau kita bersuci. Nah, bentuk bersuci itu diantaranya wudhu, mandi janabah, mandi haid. Setelah itu apa kaitan yang paling erat dengan suci? Bersuci. Sholat. Ya. Jadi ini mulai 20 dan seterusnya sampai 20 berapa itu? 26 ya. Iktikaf, kemudian haji 25 ya. Ini adalah yang sering kita sebut dengan arkanul Islam. Rukun-rukun Islam itu bagian-bagian iman yang sangat pokok. Kita temukan di sini mulai dari cabang ke-20, ini kaitannya dengan sholat dan dengan ibadah-ibadah yang disyaratkan dalam keadaan suci. Apa misalnya? Selain sholat, yang ibadah itu disyaratkan dikerjakan dalam keadaan suci. Tawaf, apalagi? Baca Al-Quran, terutama memegang mushaf. Ya, kalau kita baca Quran dengan memegang mushaf, ini jumhurul ulama mengatakan harus dalam keadaan suci. Makanya biasanya cover-cover mushaf itu ada tulisannya la yamassuhu illal mutahharun. Dan ada ibadah-ibadah yang dianjurkan sebaiknya, utamanya, sempurnanya dilakukan dalam keadaan suci. Zikir, ya, itu langkah bagusnya, meskipun tidak disyaratkan harus suci, tapi kalau dilakukan dalam keadaan suci dari hadas itu sangat istimewa. Maka ada amalan yang sangat istimewa, amalannya orang-orang saleh, yaitu mengondisikan selalu dalam keadaan suci. Setiap batal wudu, ya, dia wudu lagi, meskipun tidak ingin mengerjakan
sholat tapi dalam keadaan mengondisikan supaya dalam keadaan suci, sehingga ketika dia zikir dengan zikir-zikir mutlak, misalnya bertasbih, bertahmid, istighfar, salawat, ya, dalam keadaan suci. Dan itu juga punya pengaruh yang sangat bagus bagi kejiwaan. Orang yang dalam keadaan suci itu bening pikirannya, ya kan? Apalagi kalau bukan hanya suci tapi juga menjaga kebersihannya, bajunya bersih, badannya bersih. Kita pasti merasakan bagaimana bagusnya kondisi tersebut. Beda dengan kalau Masya Allah badan kita ini kumel, ya, baju kita juga gitu, kemudian nggak wudu. Itu biasanya kalau kondisi seperti ini ya nggak nyaman, ya, minimal nggak nyaman. Tapi kita kaji bersama dari cabang-cabang ini, ya, yang dikutip, ya, cabang ke-20 yang ayat yang dikutip di sini babnya tentang at-taharat, bersuci, tapi ayat yang dikutip adalah ayat tentang apa ini? Tentang wudu, ya, tentang wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini salah satu ayat Al-Qur'anul Karim yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ini firman siapa? Ya ayyuhalladzina amanu ini kita yakini firman siapa? Allah. Allah memanggil kepada siapa? Memanggil siapa? Orang-orang yang beriman. Ya, siapa orang yang beriman? Ya, orang Islam. Kriteria dasar orang disebut mukmin, alladzina amanu billahi rabban wa ilahan wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan rasulah. Ya. Ya. Atau simpelnya orang muslim. Non muslim masuk? Hah? Kalau dipaksakan masuk gimana? Nggak bisa. Ya. Amanu itu ya beriman pada Allah, agamanya Islam, meyakini Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan utusan Allah. Itu kriteria dasarnya. Baik. Jadi ini bisa dikatakan nida'ur rahman li ahlil iman, seruan Allah yang maha pengasih terhadap orang-orang beriman. Ada puluhan ayat di Al-Quranul Karim firman Allah yang diawali ya ayyuhalladzina amanu. Itu menunjukkan betapa istimewanya orang-orang beriman. Allah berkenan memanggil mereka dengan iman yang ada pada dirinya dalam puluhan ayat. Ya, ada enggak raja-raja itu dipanggil oleh Allah dalam Al-Quran? Presiden-presiden, menteri-menteri, pejabat-pejabat tinggi itu ada enggak yang dipanggil? Enggak ada. Tapi kalau dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, ada enggak raja yang mukmin? Ada. Raja Salman mukmin, nah, Raja Hasan al-Bolkiah mukmin, muslim, ya, muslim mukmin, ya. Raja siapa lagi? Antum jangan katakan Raja Thailand itu. Ya, tapi ada kan menteri-menteri masuk ya ayyuhalladzina amanu. Baik, apa yang diperintahkan oleh Allah? Coba antum-antum yang rajin baca Quran, pernah nggak ada ayat ya ayyuhalladzina amanu langsung berhenti? Itu ada nggak? Seperti wal asr misalnya berhenti, waqaf itu ada nggak? Coba ingat-ingat, ada nggak? Nggak mungkin, kecuali kalau mushafnya sobek misalnya. Ya kan? Kalau utuh nggak mungkin, pasti ada lanjutannya, dan lanjutannya itu istimewa. Maka ketika ada orang mendatangi Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, minta apa namanya? Minta wejangan lah istilahnya, minta nasihat gitu ya. Dinasihati, kalau kamu dengar ada ayat ya ayyuhalladzina amanu dibaca, luangkan pendengaranmu baik-baik. Karena di situ pasti ada kebaikan yang Allah perintah atau keburukan yang Allah larang. Itu istimewanya ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu. Masya Allah. Nih, idza qumtum ilas salati, apabila kamu hendak mengerjakan sholat.
Terjemahannya hendak mengerjakan sholat, meskipun fi'ilnya menggunakan fi'il madhi. Idza qumtum, berawal dari qoma, ketemu dhamir tum, maka jadinya qumtum. Ya, tapi terjemahannya apabila kamu hendak mengerjakan sholat. Jangan dibalik sholat dulu baru wudu, enggak. Hendak mengerjakan sholat. Ya. Fagsilu wujuhakum. Ini pun hendak mengerjakan sholat, biasanya diterjemahnya itu dalam keadaan kamu hadas kecil, ya kan? Maka fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Ini bisa kita sederhanakan dengan apabila kamu hendak sholat maka wudhulah atau berwudhulah, ya kan? Prakteknya apa wudhu itu? Nih, fagsilu wujuhakum, maka basuhlah mukamu. Muka. Apa yang perlu diperhatikan di sini? Ini Allah yang memerintah ya. Jadi perhatikan kalau kita misalnya mau wudhu ya, ke tempat wudhu, hayati ayat ini. Ya, hayati ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu hendak sholat maka wudhulah, basuh mukamu. Allah yang memerintahkan. Nah, kalau perintah Allah berarti di sini seharusnya kita mengagungkan perintah ini, menunaikan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai Allah memerintahkan fagsilu wujuhakum, kita basuhnya asal-asalan. Berarti yang perlu diperhatikan di sini adalah apa yang dimaksud al-ghusl. Fagsilu, perintahnya kan basuhlah. Kira-kira kalau misalnya tangan kita ini kita basahi, ya, basahi di keran, kemudian kita total ke muka, itu memenuhi perintah ini apa enggak? Memenuhi apa enggak? Enggak. Itu namanya mengusap atau menyeka. Padahal perintahnya adalah ghusl, fagsilu, basuhlah. Jangan meremehkan ilmu seperti ini. Kadang-kadang ada orang itu Masya Allah urusan dunia dia pakar, tapi urusan wudhu abal-abal. Benar dia sudah ini, tapi sangat jauh dari standar syariat. Berarti kalau yang namanya fagsilu itu air harus diguyurkan ke muka, bukan diseka. Berikutnya yang diperintahkan untuk dibasuh itu apa? Muka. Harus dikenali, diketahui batas muka yang diperintahkan oleh Allah dibasuh itu apa. Kalau ini misalnya bagian antara telinga ini ya, masih ada yang kering, tidak terbasuh, itu berarti belum memenuhi perintah fagsilu wujuhakum. Begini-begini ini kita pelajari sehingga bisa wudhu dengan baik. Kalau selesai sudah wudhu dengan baik, berikutnya kita pelajari bab sholat, bisa sholat dengan baik. Urusan ibadah, mari kita berusaha untuk kita targetkan yang sesempurna mungkin. Jadi batasan muka dari atas itu tempat tumbuhnya rambut secara normal, ya, kemudian sampai dagu, kemudian nih lebarnya antara dua telinga. Ya, dah. Ini wilayah ini disebut muka semua. Ya, taib. Kemudian berikutnya wa aidikum ilal marafiqi, dan tanganmu sampai dengan siku. Tangan sampai dengan siku. Ini Allah yang memerintahkan. Perhatikan. Berarti siku itu masuk bagian yang dibasuh. Hayati ini kalau kita wudhu, ingat-ingat Allah memerintahkan basuh mukamu, tanganmu sampai dengan kedua siku. Kadang-kadang baju yang kita kenakan itu menyulitkan untuk mengamalkan ini. Baju-baju yang slim itu ya, yang lengannya. Maka kalau kita beli baju ya, itu dipertimbangkan masalah-masalah seperti ini. Ya, satu saat kita misalnya keluar pergi ya, itu kan sangat mungkin nanti kita sholat duhur dan sudah dalam keadaan tidak suci. Kita harus
wudu. Kalau ditarik-tarik begini misalnya kenanya itu sampai di sini aja maksimal, setengah dhira'. Kemudian yang dibasuh hanya yang ini. Sah apa enggak? Sah. Kalau wudu itu enggak sah, berarti hadas itu tetap melekat. Nanti kalau sholat tapi berawal dari wudu yang tidak sah, hadasnya belum hilang, belum, sholatnya sah apa enggak? Dampaknya kemana-mana. Maka ilmu tentang toharoh seperti ini jangan dianggap remeh. Sholat itu amal unggulan. Rasulullah kabarkan nanti yang pertama kali dihisab itu adalah, makanya orang memakai lengan pendek begini, ini tidak aib, tidak tercela sama sekali. Bahkan kalau misalnya kita itu pakai lengan panjang tapi menyulitkan, atau misalnya ketika wudhu tidak bisa dising-singkan sampai dengan siku, ini bahaya. Konsekuensinya ya harus apa? Lepas. Tapi kan ribet juga. Bahkan kadang-kadang ada orang itu lebih mengutamakan malu melepas ini demi membasuh sampai siku daripada akhirnya wudhunya tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepalamu. Nah, ini kadang-kadang ada perbedaan ya. Ada yang mengusap sebagian kepala, bahkan kadang-kadang itu pelit banget, hanya beberapa helai rambut yang menjuntai gitu. Takut dandanan rambutnya apa? Umumnya yang dipraktekkan oleh sebagian besar saudara-saudara kita itu wudhu mengusap sebagian kepala ya, karena ada yang memaknai bahwa wamsahu bi ru'usikum itu artinya usaplah sebagian kepalamu. Tapi mohon diperhatikan, ulama-ulama yang berfaham bahwa mengusap sebagian kepala itu sah, itu juga menyatakan yang paling sempurna adalah diusap semuanya. Maka kalau kita mengusap semuanya itu istilah ilmiahnya adalah keluar dari khilaf. Ada yang mengatakan mengusap semuanya, ada yang mengatakan cukup sebagian, tapi yang sebagian itu juga menyatakan bagusnya, sempurnanya adalah diusap semuanya. Kemudian teknis mengusapnya gimana, itu disebutkan dalam hadis Nabi, dimulai dari ini pun digerakkan ke belakang sampai tengkuk, dikembalikan lagi. Wamsahu bi ru'usikum. Perhatikan ya, untuk muka tadi diapain? Diusap apa dibasuh? Basuh. Tangan basuh. Giliran kepala cukup diusap. Inilah bukti bahwa agama Islam itu adalah agama yang dibangun di atas prinsip samhah, mudah, lapang, nggak memberatkan, nggak ngerepotin. Nah, coba kalau misalnya untuk kepala ini Allah perintahkan seperti muka, seperti tangan tadi dibasuh. Wow, antum habis wudhu itu Masya Allah udah basah kuyup gitu kan. Apalagi kalau pakai baju-baju yang sensitif kena air, warna biru, warna apa itu, waduh, enggak mini banget. Orang-orang yang biasa keren gitu ya, males saya jadi orang Islam. Ngapain? Wudhu itu harus kepala harus diguyur. Lihat di sini. Pastikan kalau kita renungkan dalam-dalam, orang yang membenci Islam itu tidak mungkin punya alasan yang bisa diterima. Apa itu jadi orang Islam wudhu? Memang kenapa wudhu? Yang dibasuh itu cuman muka, tangan juga cuman sampai siku, untuk kepala cuman diusap. Nah, jadi kalau ada orang wudhu itu setelah wudhu basah kuyup air kepalanya pada netes ke bajunya, yang wow, ini wudhunya gulu, wudhunya berlebihan. Enggak seperti itu ya. Baik, kemudian apalagi wa arjulakum, ini kalau dari sisi bahasa ya, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, ini agak gimana gitu ya. Enaknya itu kalau dibaca wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum, ru'usi wa arjuli.
Tapi ternyata di sini firman Allah wa arjulakum. Berarti kaki itu yang dilakukan untuk kaki tidak sama dengan kepala, tapi kembali ke depan tadi. Sama dengan muka, sama dengan tangan. Maka kaki bukan diusap, tapi kaki dibasuh. Masya Allah. Wa arjulakum, tidak dibaca wa arjulikum. Ilal ka'bain, cukup sampai dua mata kaki. Lagi-lagi antum bayangkan kalau seandainya batasannya ditentukan oleh Allah sampai lutut gitu, gimana? Kita harus masyaqqah kan? Nah, ternyata untuk kaki mudah, apalagi kepala cukup diusap. Inilah ya salah satu bentuk kemudahan yang ada di dalam Islam. Nanti kalau kita tidak bisa melakukan ini karena tidak ada air, atau ketika kita menggunakan air akan menimbulkan mudarat, diganti dengan tayammum. Tayammum itu bahannya menggunakan debu atau tanah yang suci. Masya Allah. Ternyata prakteknya ketika kita wudhu menggunakan air dan kita tayammum menggunakan tanah yang suci, itu beda jauh. Nah, kira-kira kalau antum tayammum masih ada mengusap kepala, tayammum ada mengusap kepala, apalagi ada kumur-kumur. Orang-orang yang berakal sehat punya alasan, saya tidak sudi masuk Islam. Apaan itu? Masa mau sholat itu kalau nggak ada air disuruh melumuri, katanya gitu, melumuri mukanya pakai tanah, suruh kumur-kumur pakai tanah, itu gimana? Istinsyak ya, nyedot debu gitu, gimana? Kemudian kepalanya harus diusap, itu kan agama gila itu. Bisa begitu kan? Tapi lihat kesempurnaan syariat Islam. Ketika kita menggunakan air pun yang air yang suci mensucikan, istinsyak bermanfaat apa enggak? Nah, itu sama dengan ibaratnya kita membersihkan apa? Knalpot yang banyak kotorannya kan? Air dimasukkan ke dalam hidung, itu pun pakai kadar ya, kalau jangan terlalu kenceng nanti masuk ke sakit ya kan? Kemudian dikeluarkan. Manfaat gak itu? Apa manfaatnya? Lubang hidung kita ini menjadi bersih. Demikian juga ketika pakai air, airnya suci mensucikan. Kumur-kumur digerak-gerakkan air ini ya, akhirnya sisa-sisa makanan bersih, rontok, maslahat. Tapi giliran pakai tanah, disederhanakan, sangat sederhana, cukup bukan kemudian itu pun jangan di apa namanya, tanahnya tebal banget itu kayak pakai bedak gitu, enggak ya kan? Muka kemudian cukup telapak tangan, sebagian ulama mengatakan sampai siku, selesai. Cukup muka dengan tangan, tidak ada lagi mengusap kepala dan seterusnya. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini perintah wudhu ya. Siapa yang diperintah tadi? Orang yang beriman. Kapan dia diperintah wudhu? Ketika hendak melakukan sholat. Kita kembangkan ya, ini wudhu berdasarkan Al-Quran itu hanya 4 amaliyah, 4 perbuatan ya. Basuh muka, tangan sampai siku, mengusap kepala, kemudian kaki sampai dengan mata kaki. Anak tanya, antum kalau wudhu begini atau ada tambahan-tambahannya? Ada tambahannya enggak? Cuci tangan dulu, bismillah, kumur-kumur, istinsyak. Nah, kan enggak ada dalam Al-Quran. Berani-beraninya antum wudhu begitu, siapa yang antum tiru? Nah, ayat ini dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Maka kalau kita ingin wudhu dengan sempurna, jangan mengacu pada ayat ini, tapi cari riwayat-riwayat yang merekam bagaimana Rasulullah wudhu. Nah, itu sudah dijelaskan oleh para ulama dalam bab fikih tentunya ya, bab toharoh dijelaskan. Jadi kalau wudhu ini sah apa enggak? Sah apa enggak? Sah, tapi jauh dari sempurna. Urusan ibadah antum itu mau bagus atau mau apa, yang penting sah. Baguslah. Jangan sampai kalau rumah itu maunya bagus tapi giliran wudhu pas-pasan. Jangan. Urusan agama, urusan ibadah ini kita raih yang sesempurna mungkin. Taib. Jadi kalau kita mau wudhu, acuannya
Jangan hanya ayat ini, tetapi meniru dan meneladani wudunya Rasulullah. Maka nanti ada amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah tapi tidak tersebut di dalam ayat ini, termasuk kumur-kumur ya, atau sebelum itu cuci tangan, mengucapkan bismillah ya, dan seterusnya. Itu dari praktek wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian antum kalau wudu, terutama di negara kita ini, pernah mengalami dingin yang sangat parah gitu? Air di keran itu pada beku, itu pernah enggak? Enggak. Alhamdulillah kita ini ada di negara yang wudu itu seger banget, ya kan? Enggak pernah kita sampai mengalami kondisi yang harus dicairkan airnya itu atau mengalami penghangat. Oke, amalan yang menggairahkan, terutama di siang bolong yang panas terik ya. Ini harus dilengkapi. Fadilah wudu apa? Fadilah, kalau seorang muslim mau sholat kemudian dia berwudu, nah, atau melakukan tadi wudu dalam rangka mengondisikan supaya dalam keadaan suci. Amal ini dijelaskan oleh Rasulullah, ada fadilahnya bukan? Ada enggak? Ada enggak? Banyak. Di antaranya nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat itu bisa mengenali umatnya di tengah-tengah lautan manusia. Itu dari sini. Bayangkan, maka jangan meremehkan. Gak usah wudu, gak apa-apa. Iya, kalau kamu di dunia ini gak usah wudu, gak apa-apa. Orang ateis saja gak apa-apa kok, bisa makan, bisa kaya raya. Tapi kalau antum ingat akhirat sebagai orang mukmin, jangan main-main dengan ini ya. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, bagaimana anda bisa mengenali umat anda di tengah-tengah lautan manusia? Biasanya itu kalau kita mau kumpul orang banyak itu kan dikasih tanda ya, betul? Nah, jamaah haji Indonesia yang pernah jamaah haji itu supaya ketahuan kalau Indonesia, dia kasih tanda apa biasanya? Hah? Gelang ya, atau atasnya biasanya ada merah, ada bendera merah putih ya. Nah, tapi nggak usah dipegang begini-begini ya, cukup di tas supaya ketahuan kalau jamaah ini. Nah, padahal itu cuma kumpul berapa juta orang. Pernah nggak jamaah haji Indonesia itu kumpul dengan 10 juta jamaah bersama negara-negara lain? Nggak mungkin. Nggak akan sanggup Saudi itu mengurus 10 juta orang di musim haji, maka dikasih kuota supaya tidak. Nah, itu baru segitu harus ditanda. Bagaimana nanti kalau kita kumpul di akhirat bersama orang, bersama Adam alaihissalam, Hawa anak cucunya yang sudah mendahului kita, dan juga orang-orang yang nanti ada menyusul di belakang kita, berapa orang? Rasulullah menjawab dengan satu gambaran yang sangat jelas. Tidakkah seseorang yang bisa mengenali dengan mudah kudanya yang ada tanda putihnya di kepalanya, di tengah-tengah kuda yang apa namanya, yang tidak memiliki ciri seperti itu? Ini tolong diingat-ingat. Di dunia ini mah bisa kadang-kadang orang nggak wudu, nggak ngaruh. Gue kaya, lo mau apa? Ya kan? Gak wudu gak ngaruh, saya gak butuh-butuh. Oke. Tapi satu saat nanti antum kena batunya. Bagaimana kalau seorang beragama Islam gak bersolat, berarti gak wudu kan? Kemudian sampai tidak dikenali, naudzubillah min dzalik. Jadi dari wudu kita ini ada harapan. Mudah-mudahan anggota-anggota wudu yang kita perlakukan sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan contoh dari Nabi, itu nanti menjadi tanda muka kita berkilauan cahaya, kemudian tangan, kaki. Dari situ semoga Rasulullah SAW mengenali kita. Atau antum juga masih ngeyel, nggak dikenali Rasulullah, nggak apa-apa, astagfirullahaladzim. Kalau ngadepin orang begini mah udah tinggal pulang aja, nggak usah diladenin. Tayyib. Ada lagi apa kaitannya dengan dosa? Menggugurkan dosa. Dosa ketika kita membasuh muka itu, kata Rasulullah, dosa-dosa yang timbul oleh muka kita, apalagi di zaman sekarang ini ya, waktu muka kita ini memproduksi dosa itu gampang banget, itu rontok sampai tetes yang terakhir. Bahkan ketika membasuh itu sampai tetesan yang terakhir, bahkan dari balik kuku itu juga rontok. Nih, bagaimana kalau ada orang setelah belajar fadilah wudu kemudian makin berani maksiat? Gak apa-apa, puas-puasin mata kita itu sampai pedes nonton porno.
nanti habis itu kita wudhu yang bagus, kata Rasulullah, rontok. Jadi setelah mengetahui fadilah ini, dia semakin berani melakukan maksiat, karena tahu dia kalau dengan wudhu itu dikabarkan oleh Rasulullah dosanya akan rontok. Antum pernah nggak ngaji sama orang yang begini nih? Kamu jangan bilang-bilang orang luar ya, ini ilmu untuk kita. Jadi silakan kamu maksiat, nanti habis itu wudhu. Masya Allah. Berawal dari membaca fadhailul wudhu, tapi setelah itu malah tambah berani maksiat. Ini fikih syaitan. Tidak mungkin itu ilmu yang bermanfaat. Mestinya kita bersyukur ketika mendengar penuturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa wudu itu ternyata menghapus dosa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan wudu ini, yang dosa saya itu memang nggak usah saya rencanakan juga sudah banyak, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Kemudian nanti lanjutnya sholatnya juga menghapus dosa. Ini ikhwatul iman, seharusnya orang-orang mukmin itu yang namanya bersuci, kemudian setelah bersuci itu sholat 5 waktu, itu mestinya dipandang sebagai kebutuhan, karena kita berburu ampunan, dan di dalam diri kita itu memang sudah banyak dosa. Ampunan itu harus kita dapat itu. Tapi kan sebagian orang ini menganggap itu beban ya, beban kan, sehingga berat banget, males banget, sampai kadang-kadang sering banget meninggalkan sholat 5 waktu. Atau bahkan ada orang yang beragama Islam itu tidak pernah peduli yang namanya bersuci, padahal ini salah satu cabang iman. Tayyib. Berikutnya sholat 5 waktu. Nah, yang dikutip di sini tentang sholat ya, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah tidak menyia-nyiakan imanmu. Coba perhatikan, sholat itu diungkapkan dalam surah Al-Baqarah 143 itu dengan kata iman. Iman. Maksudnya apa? Sholat yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat menghadap Baitul Maqdis setelah diperintahkan oleh Allah untuk menghadap kiblat Ka'bah. Timbul pertanyaan, bagaimana dengan sholat kita yang dahulu menghadap Baitul Maqdis itu? Dijamin, digaransi oleh Allah bahwa sholat mereka itu tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sholat diungkapkan dengan kalimat iman. Berarti sholat ini kaitannya dengan orang beriman itu istimewa banget. Bahkan sahabat-sahabat Nabi itu punya ilmu istimewa tentang masalah ini. Di kitab Riyadhus Shalihin itu di bab menjaga sholat 5 waktu ya, atau ya, ingat saya itu ada Imam An-Nawawi mengetengahkan athar dari Abdullah bin Syaqiq rahimahullah. Abdullah bin Syaqiq itu menceritakan dulu sahabat-sahabat Nabi itu punya suatu prinsip ya, punya suatu prinsip bahwa tidak ada amal ibadah yang ditinggalkan menyebabkan kafir kecuali sholat. Masya Allah, ini ilmunya para sahabat. Dan hari ini juga masih ada sebagian ulama yang menjelaskan kepada kaum muslimin hukum orang muslim meninggalkan sholat ya, itu sebagaimana ilmunya para sahabat itu. Ada yang mengatakan muslim nggak sholat itu sudah bukan muslim lagi, tapi sebagian yang lain mengatakan tetap mukmin sebagaimana dosa-dosa besar yang lain. Kalau dilakukan oleh orang mukmin itu pelakunya tidak sampai kafir, tetap mukmin, tapi mendapatkan sifat apa? Fasik. Nah, baik. Taib. Sekarang pertama kita periksa diri kita. Kalau antum sudah rajin, alhamdulillah. Berikutnya antum ingat sabda Rasulullah. Kalau kita punya anak, ya, Rasulullah memberikan perintah kepada umatnya, ajarkan sholat kepada anakmu ketika umur 7 tahun. Pertama, antum sudah rajin sholat, falilal hamd, pujilah Allah. Dimudahkan oleh Allah untuk ke masjid ketika dengar adzan, atau bahkan sebelum adzan sudah siap-siap. Ini taufik dari Allah. Tapi ingat, kita di rumah itu pemimpin.
Kita diperintah oleh Rasulullah, ajarkan anakmu sholat ketika umur 7 tahun. Pukul 10 tahun masih malas sholat, pukul. Tapi pukul mendidik. Jangan salah ya, antum dari sini nanti mukulin anakmu, kemudian atas nama enggak, pukul mendidik. Tidak boleh kepalanya, tidak boleh pipinya, tidak boleh tengkuknya. Jangan sampai ada kasus orang ayah mukul anaknya kemudian dibawa ke rumah sakit Rawalumbu. Kenapa sih? Itu bapaknya saking semangatnya supaya anaknya sholat, ternyata malas jadi dikebukin. Bukan itu. Taib. Kemudian apa lagi? Kalau anak sudah antum urus, istri, antum berkewajiban, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kemudian siapa lagi? Orang-orang yang ada dalam kekuasaan antum di rumah antum, pembantu lah, supir kalau punya supir. Nah, ini harus ini. Jangan kita bicara sholat hanya saya sudah rajin, alhamdulillah. Anak antum, istri antum, orang-orang yang tinggal di rumah antum, pastikan jangan ada orang di depan mata kita meninggalkan sholat sementara kita diam, tidak mengingkari. Wah, antum mau masuk surga sendiri, tega banget antum. Gak boleh ya. Dan ini real ikhwatal iman. Saya mondar-mandir ke masjid itu, banyak orang-orang sepuh di masjid, alhamdulillah. Tapi anak antum kemana? Cucu antum kemana? Begini ini kita duduk di masjid, anak antum kemana? Jangan-jangan mereka nongkrong di pinggir jalan, jangan-jangan nongkrong di kafe-kafean atau kafe beneran. Kalau kafe beneran kan biayanya agak mahal ya. Tapi kalau kafe-kafean mungkin kopinya berapa itu kalau di kafe? Iya, apalagi kopi saset itu, ABC sasetnya cuma 1.000 itu, mungkin 3.000, 5.000. Tolong ini perhatikan. Insya Allah kalau sunnah ini, ajaran Nabi ini kita praktekkan, komposisi yang sholat itu mulai dari kakek-kakek yang paling sepuh yang masih bisa ke masjid sampai anak 7 tahun ada di antara kita. Insya Allah kalau begini masjid itu awet. Yang sepuh-sepuh wafat, meskipun tidak jaminan ya, ada kemungkinan yang kecil itu juga wafat duluan, tapi kan secara umum biasanya yang tua ini yang layak untuk dipanen gitu loh. Kalau yang muda-muda kan kita harapkan umurnya masih panjang. Alhamdulillah. Ini sudah sampai sholat baru sebagian. Untuk pertemuan berikutnya nanti ini, karena ini berantai sampai cabang berapa tadi? 25 ya, 25. Baru setelah itu nanti ada pembahasan yang lain ya. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.